Ahli waris isi Gading buka dugaan mafia tanah di Sulsel. Minta Presiden turun tangan selamatkan aset leluhur dan uang negara. Persoalan agraria yang selama puluhan tahun disebut belum menemukan titik terang kembali mencuat di Sulawesi Selatan. Serma Izak Ratu, yang mengaku sebagai ahli waris sekaligus pewaris almarhum isi Gading, menyampaikan pernyataan terbuka berisi desakan kepada Presiden Republik Indonesia, aparat penegak hukum, dan lembaga pertanahan untuk mengusut dugaan praktik mafia tanah yang disebut telah merugikan ahli waris serta berpotensi merugikan keuangan negara, ujar Izak. Dalam pemaparannya yang berlangsung lebih dari 20 menit, Izak Ratu tidak hanya berbicara mengenai klaim kepemilikan tanah leluhur, tetapi juga mengangkat dugaan adanya penyimpangan dalam sejumlah proses pembebasan lahan untuk proyek-proyek strategis pemerintah di wilayah Makassar dan sekitarnya. Menurut Izak, berbagai persoalan yang ia laporkan selama bertahun-tahun belum mendapatkan tindak lanjut yang memadai dari instansi terkait. Ia mengaku telah berulang kali menyampaikan surat dan permohonan klarifikasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah hingga lembaga negara lainnya. Namun hingga kini belum memperoleh jawaban yang menurutnya mampu menyelesaikan persoalan secara substantif. Saya sudah berulang kali menyampaikan persoalan ini kepada berbagai pihak, tetapi belum pernah mendapatkan respons yang menjawab substansi persoalan yang saya sampaikan, ujarnya. Menyoroti sejumlah proyek besar, dalam keterangannya, Izak menyoroti beberapa lokasi yang menurutnya memiliki keterkaitan dengan tanah warisan leluhur yang berasal dari keluarga isi Gading. Salah satu yang disorot adalah pembebasan lahan Perumnas Regional 7 di Kelurahan Taroada Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. Ia mempertanyakan realisasi pembayaran pembebasan lahan yang disebut mencapai ratusan miliar rupiah. Menurutnya, apabila proses pembayaran telah dilakukan secara benar dan tuntas, maka pembangunan di lokasi tersebut seharusnya dapat berjalan sesuai rencana. Ia juga menyinggung pembebasan lahan untuk jalur kereta api di Sulawesi Selatan yang menurutnya masih menyisakan berbagai persoalan terkait status kepemilikan dan ahli waris yang berhak menerima ganti rugi. Selain itu, Izak mengangkat persoalan lahan yang berkaitan dengan aset PT Telkom. Ia mengaku menemukan indikasi adanya transaksi atau pengalihan tanah yang menurutnya tidak sesuai prosedur karena dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hak atas lahan tersebut. Kami ingin masyarakat tidak lagi menjadi korban dengan membeli tanah yang statusnya masih bermasalah atau masih menjadi bagian dari tanah leluhur yang belum diselesaikan secara hukum, katanya. Soroti lokasi stadion dan Gor Sudiang. Persoalan lain yang menjadi perhatian Izak adalah lokasi yang direncanakan menjadi kawasan stadion dan gedung olahraga di Sudiang, Kota Makassar. Ia mengklaim bahwa sebagian lahan di kawasan tersebut telah dibebaskan oleh leluhurnya pada tahun 1980 sehingga munculnya hak guna pakai nomor 5 tahun 1994 seluas tanda kurang lebih 74 hektare melalui proses pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang menempati wilayah tersebut. Karena itu, Izak mempertanyakan adanya pembayaran kepada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dalam proses pengadaan lahan yang berlangsung belakangan ini. Menurutnya, apabila pemerintah membutuhkan lahan tersebut untuk kepentingan publik, dirinya tidak pernah menolak pembangunan fasilitas olahraga maupun infrastruktur negara. Namun ia meminta agar proses administrasi dan penetapan pihak yang berhak dilakukan secara transparan dan berdasarkan dokumen yang sah. Saya tidak pernah menghalangi pembangunan untuk kepentingan rakyat.
Yang saya minta adalah negara memastikan pembayaran dilakukan kepada pihak yang benar dan memiliki dasar hukum yang jelas, katanya. Mengungkap jejak sejarah agraria Sulawesi Selatan, tim media TV online News Garda Keadilan Nasional melaporkan dari Makassar.